Saudara sekalian, selamat pagi. Terpujilah Tuhan yang memberi kita kehidupan. Saya selalu percaya manakala kita diberi hidup, selalu ada banyak kesempatan. Sebelum kita melakukan berbagai aktivitas hari ini, izinkan saya menyampaikan renungan singkat yang saya beri tema orang-orang religius versus orang-orang berdosa. Teksnya diambil dari kitab Injil Matius pasal 21, mulai ayat 28 sampai 32. Demikian firman Tuhan. Perumpamaan tentang dua orang anak. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai dua anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik, baik Bapa." Tapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata, demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua anak itu yang melakukan kehendak bapaknya? Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal, dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Saudara yang kasih, saya pakai dua istilah, orang-orang religius versus atau dibandingkan dengan orang-orang berdosa. Dalam teks yang kita baca tadi, orang berdosa adalah pemungut cukai, yang notabene sering tidak jujur, dan pemungut cukai adalah orang-orang yang memungut pajak untuk kepentingan penjajah. Lalu yang kedua, orang berdosa itu adalah wanita sundal, atau dalam bahasa populer kita, wanita tunasusila. Nah, saudara sekalian, dalam kisah yang kita baca tadi, Tuhan Yesus ada di bait Allah. Artinya dia berhadapan dengan orang yang sangat religius, yang sedang beribadah dan menyembah. Lalu Tuhan Yesus memberikan perumpamaan kepada mereka. Ada seorang bapak yang punya dua anak laki-laki. Bapak itu pergi kepada anaknya yang sulung dan berkata, "Pergilah kamu ke kebun anggur dan bekerjalah." Anak itu berkata, "Baik Bapak," atau bahasa keren-keren, "Oke." Tapi anak itu tidak pergi. Bapak itu juga pergi kepada anak yang kedua dan berkata yang sama, "Pergilah anakku ke kebun anggur dan bekerjalah." Anak itu bilang, "Tidak mau," kata anak yang kedua. Tapi dalam cerita tadi, kemudian anak yang kedua itu menyesal dan akhirnya dia pergi. Kemudian bertanyalah Tuhan Yesus kepada orang-orang religius itu, "Menurut kamu siapakah anak yang mentaati kehendak bapaknya?" Lalu mereka menjawab, "Yang terakhir, anak yang nomor 2. Dan itu betul. Lalu Tuhan Yesus mengkaitkan kisah itu dengan orang-orang religius yang di hadapannya yang menjawab pertanyaan Tuhan Yesus tadi. Dan dibandingkan dengan orang-orang berdosa. Tuhan Yesus berkata, "Kamu yang sangat religius itu sama," kira-kira bahasa saya, "sama dengan anak yang pertama. Sangat religius, bilang ya, mengangguk-angguk waktu mendengar firman Tuhan. Tetapi kamu tidak melakukannya, tidak menyesal, dan tidak bertobat. Sebaliknya," kata Tuhan Yesus, "orang-orang berdosa, yaitu pemungut cukai dan wanita-wanita sundal, mendengar perkataan dan pengajaran Yohanes Pembaptis, mereka bertobat, menyesal, dan percaya. Karena itu," kata Tuhan Yesus, "orang-orang berdosa itu akan mendahului kamu ke dalam kerajaan surga." Saudara, apa yang kita bisa pelajari dalam renungan ini adalah bahwa setiap orang yang mendengar firman Tuhan, dia harus memahami dan melakukannya. Dalam hal ini menyesal, bertobat, dan percaya. Itu persis seperti yang dikatakan Tuhan Yesus dalam Markus 1 ayat 15. Kerajaan Allah sudah dekat, karena itu bertobatlah dan percaya kepada Injil. Orang yang mendengar firman Tuhan itu, saudaraku, harus melakukannya dengan cara menyesal, bertobat, dan percaya. Itulah syarat orang masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebabnya orang-orang berdosa sadar akan keadaannya, mendengar firman Tuhan, menyesal, bertobat, dan percaya. Sebaliknya, orang-orang yang religius cuma menyembah dengan bibirnya, antusias di hadapan orang lain, menyanyi dan beribadah, tetapi hatinya jauh dari Tuhan, tidak menyesal, tidak berubah. Karena itu, saudaraku, di Minggu Prapaskah ini sangat penting untuk kita introspeksi. Mari kita menjadi orang-orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya, selalu rela koreksi diri, bertobat, dan percaya, supaya kita berkenan kepada Tuhan, supaya kita bisa disebut sebagai orang-orang yang melakukan kehendak Bapa di surga. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, dalam hidup ini banyak arus yang menerjang, banyak cahaya yang menyilaukan. Tapi Tuhan, tolonglah kami supaya setiap kali kami mendengar sabda Tuhan, setiap kali kami beribadah dan menyembah, kami bukan hanya menyembah dengan bibir dan dengan ekspresi lahiriah saja, tetapi dengan hati. Dengan hati kami diubah, bertobat, dan percaya dengan segala kesungguhan. Tuhan, berkati kami hari ini, berkati gerejamu, berkati umatmu, berkati negeri kami dalam segala situasi. Bapa, ini doa kami. Terima kasih. Amin. Selamat pagi.